Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKB Pertanian, khususnya penyuluh pertanian, part 14. Bagi teman-teman yang belum menonton part-part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 61. Ruang lingkup penyuluhan pertanian dalam pembangunan pertanian meliputi 1. Pengembangan budidaya pertanian, 2. Pembangunan usaha pertanian, 3. Pengembangan kelembagaan pertanian. Oke, untuk pilihan jawabannya A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar, B. Jika pernyataan 1 dan 3 benar, C. Jika pernyataan 2 dan 3 benar, atau D. Jika pernyataan 1, 2, dan 3 benar. Oke, kita bahas ya teman-teman. Untuk pernyataan pertama, pengembangan budidaya pertanian ini benar, termasuk ruang lingkup penyuluhan pertanian. Nomor 2, pembangunan usaha pertanian juga termasuk ruang lingkup penyuluhan pertanian. Nomor 3, pengembangan kelembagaan pertanian juga termasuk dalam ruang lingkup penyuluhan pertanian. Jadi untuk nomor 61 jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, sudah paham ya teman-teman? Lanjut soal nomor 62. Yang dimaksud dengan diversifikasi usaha dalam pembangunan pertanian adalah A. Peningkatan produktivitas berbagai sumber daya yang ada secara efektif. B. Peningkatan luas areal pertanian atau perikanan atau peternakan. C. Suatu proses pendalaman dan perluasan spektrum pembangunan pertanian. Atau D. Usaha pemulihan kemampuan produktivitas sumber daya pertanian. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk yang A, peningkatan produktivitas berbagai sumber daya yang ada secara efektif. Ini adalah pengertian dari intensifikasi dalam pembangunan pertanian. Jadi bukan. Untuk yang B, peningkatan luas areal pertanian atau perikanan atau peternakan. Itu adalah pengertian dari ekstensifikasi dalam pembangunan pertanian. Jadi salah. Untuk yang D, usaha pemulihan kemampuan produktivitas sumber daya pertanian, itu adalah pengertian dari rehabilitasi dalam pembangunan pertanian. Jadi salah juga. Nah, untuk yang C, suatu proses pendalaman dan perluasan spektrum pembangunan pertanian. Ini adalah pengertian dari diversifikasi dalam pembangunan pertanian. Jadi, untuk nomor 62 jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, sudah paham ya teman-teman. Lanjut soal nomor 63. Dorongan atau bimbingan dari pemerintah bagi peningkatan kerjasama kelompok tani dapat diperlihatkan dalam bentuk A. Penyediaan bahan-bahan khusus, B. Membasmi hama-hama yang umum, C. Organisasi koperasi, atau D. Kegiatan politik petani. Oke, kita bahas ya teman-teman. Untuk opsi B, C, dan D, membasmi hama-hama yang umum, organisasi koperasi, dan kegiatan politik petani merupakan salah satu corak kerjasama kelompok tani. Jadi bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Penyediaan bahan-bahan khusus. Itu adalah dorongan atau bimbingan dari pemerintah bagi peningkatan kerjasama kelompok-kelompok tani. Oke, sudah paham ya teman-teman. Lanjut soal nomor 64. Berikut adalah ciri-ciri sektor pertanian di Indonesia menurut Sukartawi tahun 1987 kecuali A. Banyak menggunakan tenaga kerja manusia khususnya pada usaha tani yang sempit. B. Pertanian di Indonesia merupakan pertanian tropis. C. Pada usaha pertanian lahan luas dicirikan adanya tanaman pangan. Atau D. Pada usaha pertanian lahan luas dicirikan adanya tanaman perkebunan.
Oke, untuk opsi yang A, banyak menggunakan tenaga kerja manusia, khususnya pada usaha tani yang sempit. Ini termasuk ciri-ciri sektor pertanian di Indonesia ya. Untuk yang B, pertanian di Indonesia merupakan pertanian tropis juga benar, karena kan Indonesia iklimnya tropis. Untuk yang D, pada usaha pertanian lahan luas dijadikan adanya tanaman perkebunan, ini juga benar. Nah, untuk yang C, pada usaha pertanian lahan luas dijadikan adanya tanaman pangan, ini salah. Karena yang benar itu adalah untuk lahan luas dijadikan adanya tanaman perkebunan. Karena biasanya untuk lahan luas itu ditanami tanaman perkebunan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 64 adalah yang C ya teman-teman. Oke, sudah paham? Lanjut soal nomor 65. Pengertian dari pertanian modern adalah rangkaian kegiatan usaha berbasis pertanian yang dilaksanakan atas dasar hal berikut, kecuali A. Berorientasi pasar, B. Faktor tenaga kerja dan faktor produksi tradisional dominan, C. Teknologi tepat guna, atau D. Kelembagaan yang kokoh. Oke, kita bahas ya teman-teman. Untuk A, berorientasi pasar, ini benar, termasuk pertanian modern. Untuk C, teknologi tepat guna juga benar. Dan D, kelembagaannya kokoh juga benar, termasuk pertanian modern. Nah, untuk yang B, faktor tenaga kerja dan faktor produksi tradisional dominan, ini jelas salah, karena faktor tenaga kerja dan faktor produksi tradisional dominan merupakan salah satu ciri pertanian tradisional. Kan ada kata-kata tradisionalnya ya, jadi bukan. Oke, untuk nomor 65 jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, sudah paham ya teman-teman. Lanjut soal nomor 66. Model yang menunjukkan adanya keterkaitan secara integral antara sumber teknologi, penyuluh atau kontak tani dan petani dalam proses inovasi suatu teknologi, termasuk ke dalam model A. Penelitian dasar dan terapan, B. Pengembangan dan difusi, C. Pemecahan masalah, atau D. Interaksi sosial. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk A. Penelitian dasar dan terapan, ini misalnya untuk penelitian dasar mengenai lampu dan terapannya mengenai manajemen proses. Untuk yang B, pengembangan dan difusi, ini misalnya membicarakan pengembangan teknik produk yang efisien, dan difusi tugas bagian pemasaran, jadi bukan. Untuk yang C, pemecahan masalah, ini contohnya lebih banyak bertolak dari petani yang mempunyai masalah daripada penelitian atau inovasi, jadi bukan. Nah, untuk yang D, interaksi sosial, ini benar karena adanya keterkaitan secara integral antara sumber teknologi, penyuluh atau petani dan petani dalam proses inovasi suatu teknologi. Oke, jadi untuk nomor 66 jawaban yang tepat adalah yang D ya teman-teman, interaksi sosial. Oke, lanjut soal nomor 67. Konsep pembangunan pertanian masa mendatang memandang lahan pertanian tidak semata-mata merupakan sumber daya alam, namun juga industri yang memanfaatkan seluruh faktor produksi untuk menghasilkan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan dan non-pangan yang dikelola menjadi bioenergi, pakan, dan pupuk dengan prinsip zero waste. Merupakan pengertian dari A. Pertanian di Indonesia, B. Lahan pertanian, C. Pertanian bioindustri berkelanjutan, atau D. Pertanian kerakyatan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Ini ada kata-kata industrinya dan bioenergi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 67 adalah yang C. Pertanian bioindustri berkelanjutan. Oke, sudah paham ya teman-teman. Lanjut soal nomor 68. Dampak dari kondisi lingkungan strategis yang terus berkembang secara dinamis dan menjurus pada liberalisme perdagangan internasional
dan investasi terhadap pembangunan pertanian akan mendorong 1. Mekanisme pasar bekerja dengan hambatan minimum. 2. Persaingan dalam internasional menjadi semakin terbuka dan transparan. 3. Munculnya tindakan protektif perdagangan dunia dalam bentuk non-tarif yang diskriminatif. Untuk pilihan jawabannya, A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar. B. Jika pernyataan 1 dan 3 benar. C. Jika pernyataan 2 dan 3 benar. Atau D. Jika pernyataan 1, 2, dan 3 benar. Oke, kita bahas ya teman-teman. Untuk nomor 3, munculnya tindakan proteksi perdagangan dunia dalam bentuk non-tarif yang diskriminatif merupakan alasan yang mendorong diluncurnya putaran Uruguay. Jadi bukan. Jadi dampak dari kondisi lingkungan strategis yang terus berkembang secara dinamis dan menjurus pada liberalisme perdagangan internasional dan investasi terhadap pembangunan pertanian akan mendorong mekanisme pasar bekerja dengan hambatan minimum dan persaingan dalam internasional menjadi semakin terbuka dan transparan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar. Oke, sudah paham ya teman-teman. Lanjut nomor 69. Kemampuan yang harus dimiliki oleh pertanian yang tangguh adalah 1. Pemanfaatan sumber daya yang dipunyai secara optimal. 2. Berperan positif dalam pembangunan regional dan nasional. 3. Sistem agribisnis yang berakar kuat di perkotaan. Untuk pilihan jawabannya, A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar. B. Jika pernyataan 1 dan 3 benar. C. Jika pernyataan 2 dan 3 benar. Atau D. Jika pernyataan 1, 2, dan 3 benar. Oke, kita bahas ya teman-teman. Untuk nomor 1, pemanfaatan sumber daya yang dipunyai secara optimal. Ini benar. Dan nomor 2, berperan positif dalam pembangunan regional dan nasional. Ini juga benar. Nah, untuk yang ketiga, sistem agribisnis yang berakar kuat di perkotaan ini salah, karena kemampuan yang harus dimiliki oleh pertanian yang tangguh adalah sistem agribisnis yang berakar kuat di perdesaan, bukan di perkotaan. Jadi salah. Jadi untuk nomor 69, jawaban yang tepat adalah yang A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar. Oke, sudah paham ya teman-teman. Lanjut nomor 70. Yang termasuk ke dalam tujuan pembangunan pertanian antara lain 1. Memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan serta kualitas gizi masyarakat. 2. Meningkatkan daya saing hasil pertanian. 3. Rangkaian panjang dari pengembangan kemampuan dan keberdayaan petani di dalam mengelola usaha taninya. Untuk pilihan jawabannya, A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar. B. Jika pernyataan 1 dan 3 benar. C. Jika pernyataan 2 dan 3 benar. Atau D. Jika pernyataan 1, 2, dan 3 benar. Oke, kita bahas ya teman-teman. Untuk rangkaian panjang dari pengembangan kemampuan dan keberdayaan petani di dalam mengelola usaha taninya, itu adalah pengertian dari pembangunan pertanian. Jadi bukan termasuk tujuan pembangunan pertanian. Jadi yang termasuk ke dalam tujuan pembangunan pertanian itu antara lain memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan serta kualitas gizi masyarakat dan meningkatkan daya saing hasil pertanian. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 70 adalah yang A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.